Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Di video kali ini adalah lanjutan dari serial belajar Excel dari nol, dan ini adalah video bagian keempat. Nah, di video bagian keempat ini kita akan belajar yang pertama, yaitu bagaimana cara kita membuat grafik. Misalnya di sini untuk grafiknya kita ingin menampilkan nama karyawan hingga jumlah unit yang terjual. Kita blok seperti ini dari nama karyawan hingga jumlah unit yang terjual. Lalu kita klik di tab insert. Nah, di sini di group chart, teman-teman bisa perhatikan di sini ada grafik yang bentuknya batang seperti ini, ada yang bentuknya garis atau line, ada yang bentuknya bulat seperti ini, dan di sini ada beberapa bentuk grafik yang bisa teman-teman gunakan. Nah, di sini kita pilih yang recommended charts. Jadi Excel akan melihat data kita, lalu dia akan menyesuaikan bentuk grafik seperti apa yang cocok dengan data yang kita miliki. Misalnya teman-teman pilih yang ini. Di sini ada beberapa pilihan bentuk grafik yang bisa teman-teman pakai, dan ini adalah bentuk-bentuk grafik yang disaranin oleh Excel. Misalnya saya pilih yang ini, yang paling atas, kita klik lalu kita klik OK. Nah, kita akan kecilkan dulu grafiknya. Teman-teman bisa letakkan pointer seperti ini, klik tahan tombol mouse lalu kita geser atau kita drag seperti ini untuk memperkecil. Kita klik tahan lagi, kita geser ke samping seperti ini untuk memperbesar. Klik tahan lagi lalu kita tarik ke bawah. Misalnya kita akan taruh grafiknya berada di bawah tabelnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada namanya chart tools, yaitu di sini ada menu chart design dan juga format. Nah, jika teman-teman klik di luar grafiknya seperti ini, maka otomatis menu yang tadi itu akan hilang. Nah, untuk memunculkan lagi menu yang tadi, teman-teman harus mengaktifkan grafiknya. Caranya teman-teman klik di dalam grafiknya seperti ini, di chart area seperti ini. Nah, maka akan muncul untuk chart toolsnya, yaitu chart design dan juga format. Di sini teman-teman bisa klik di sini. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan bentuk tampilan grafiknya yang ingin teman-teman gunakan. Misalnya teman-teman suka yang bentuknya seperti ini, teman-teman bisa klik. Selanjutnya lagi di sini ada quick layout, teman-teman bisa klik. Di sini ada bentuk layout yang bisa teman-teman gunakan, bisa teman-teman sesuaikan dengan data yang teman-teman miliki. Misalnya untuk layoutnya saya pilih yang ini, layout 5, kita klik. Nah, maka bentuknya akan berubah seperti ini. Teman-teman juga bisa merubah teks yang ada di sini. Teman-teman klik di teksnya seperti ini. Misalnya teman-teman ingin merubah tulisan yang ada di sini menjadi penjualan mobil. Nah, untuk penjelasan yang lebih dalam lagi mengenai bagaimana cara kita membuat sebuah grafik, nanti saya akan bahas khusus di video yang lain. Jadi di video ini saya hanya menjelaskan bagaimana cara yang simple ketika teman-teman ingin membuat sebuah grafik. Nah, jika teman-teman ingin menghapus grafiknya, teman-teman bisa klik aktifkan grafiknya seperti ini. Lalu teman-teman bisa tekan tombol backspace pada keyboard. Nah, maka grafiknya akan hilang. Kita masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu bagaimana cara kita mengfilter sebuah data. Nah, kita akan filter data yang ada pada tabel di sini. Nah, untuk mengfilter data yang ada pada tabelnya, teman-teman harus klik salah satu sel yang ada di dalam tabel seperti ini. Lalu teman-teman bisa klik di sort and filter, lalu kita pilih filter, atau untuk shortcutnya teman-teman juga bisa gunakan tombol Ctrl Shift L. Jadi ketiga tombol ini ditekan secara bersamaan. Nah, maka akan muncul kotak filter seperti ini, teman-teman bisa perhatikan. Nah, misalnya untuk di nama karyawan, kita klik kotak filternya. Di sini ada sort A to Z. Jika kita klik, nah maka dia akan menampilkan nama karyawan yang huruf depannya itu A terlebih dahulu. Di sini A, karena di sini B tidak ada, langsung C, D, E, F dan seterusnya. Jika teman-teman pilih yang sort C to A, maka dia akan mengurutkan dari nama karyawan yang huruf depannya itu C terlebih dahulu. Karena di sini untuk nama karyawan yang huruf depannya itu C tidak ada, maka dia langsung dari V seperti ini sampai yang terakhir yaitu huruf A. Selanjutnya lagi, kita akan filter di jenis kelamin. Misalnya teman-teman hanya ingin menampilkan untuk karyawan yang berjenis kelamin laki-laki saja. Teman-teman bisa klik di select all untuk menghilangkan centang yang ada seluruhnya.
Lalu kita centang di huruf L atau laki-laki, kemudian kita klik OK. Nah, maka datanya akan menampilkan khusus untuk karyawan yang berjenis kelamin laki-laki saja. Selanjutnya kita akan undo dulu. Selanjutnya kita akan memfilter di unit. Di sini ada sort small to large, artinya kita akan mengurutkan dari angka yang paling kecil hingga ke angka yang paling besar. Kita klik. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini dia akan mengurutkan dari angka yang paling kecil hingga angka yang paling besar. Jika kita klik, kita pilih yang sort large to small, maka dia akan mengurutkan dari angka yang paling terbesar hingga angka yang paling terkecil. Nah, di sini ada number filter. Di sini ada greater than atau lebih dari. Misalnya teman-teman ingin memfilter angka yang lebih dari 4, maka secara otomatis dia akan menampilkan angka yang lebih dari 4. Selanjutnya lagi untuk greater than or equal to, artinya lebih dari atau sama dengan. Misalnya lebih dari 4 atau sama dengan 4. Maka secara otomatis dia akan menampilkan angka yang sama dengan 4 sampai dengan angka yang lebih dari 4. Selanjutnya di sini ada less than atau kurang dari. Misalnya teman-teman ingin memfilter data yang kurang dari 6, maka secara otomatis nanti dia akan menampilkan angka-angka yang kurang dari 6. Selanjutnya di sini ada less than or equal to, artinya kurang dari atau sama dengan. Misalnya kurang dari 6 atau sama dengan 6, maka dia akan menampilkan angka 6 sampai angka yang kurang dari 6. Selanjutnya di sini ada between atau di antara, misalnya angka yang di antara 2 sampai dengan 8. Dan di sini ada top 10 dan beberapa pilihan yang cukup advance. Di sini karena kita ingin menampilkan nilai yang lebih dari 4, maka teman-teman bisa gunakan yang greater than. Teman-teman bisa ketik saja di sini 4, kemudian kita klik OK. Maka secara otomatis dia akan menampilkan angka-angka yang lebih dari 4, dari angka 5, 6, 7 sampai dengan 8. Oke, untuk tabelnya kita akan kembalikan seperti semula. Teman-teman bisa klik di sort and filter, lalu kita klik di filter, atau bisa juga teman-teman bisa gunakan shortcutnya yaitu Ctrl Shift L. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk pembahasan yang ketiga, yaitu conditional formatting. Misalnya untuk di jenis kelamin kita blok dulu seperti ini. Untuk di setiap sel yang berjenis kelamin laki-laki kita akan tandai dengan warna hijau, dan untuk perempuan kita akan tandai dengan warna merah untuk selnya. Nah, teman-teman jangan gunakan cara seperti ini. Kita klik di fill color lalu kita pilih warnanya seperti ini. Nah, ini cara yang kurang efektif. Jadi cara yang efektifnya teman-teman bisa gunakan di conditional formatting. Kita pilih highlight cell rules. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Untuk greater than, untuk nilai yang lebih dari, misalnya lebih dari 4, maka secara otomatis untuk nilai yang lebih dari 4 dia akan memberikan warna pada selnya. Untuk less than atau kurang dari, misalnya kurang dari 4, between, atau misalnya angka yang di antara 2 sampai dengan 8. Selanjutnya di sini ada equal to atau sama dengan, misalnya sama dengan 6, maka secara otomatis dia akan memberikan warna pada sel yang nilainya 6. Dan selanjutnya di sini ada text that contains, karena kita ingin memberikan warna pada sebuah teks, maka kita pilih yang text that contains. Nah, di sini untuk laki-laki kita cukup saja ketik L sesuai dengan teks yang ada di sini. Lalu kita klik di sini, kita pilih warnanya, karena tadi kita ingin memberikan warna hijau pada laki-laki. Teman-teman bisa pilih yang green text, atau bisa juga teman-teman pilih di custom format. Lalu kita klik di fill. Nah, di sini teman-teman bisa pilih warna yang ingin teman-teman gunakan. Nah, setelah teman-teman pilih warnanya, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya lagi untuk yang perempuan kita klik di conditional formatting. Kita pilih highlight cell rules. Kita pilih yang text that contains. Nah, di sini teman-teman bisa ketik P
Ingat, untuk huruf P-nya kita menggunakan huruf kapital, karena untuk huruf yang ada pada tabel menggunakan huruf kapital seperti ini. Teman-teman bisa klik di sini lalu pilih warnanya, kemudian kita klik OK. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk setiap sel yang laki-laki akan berwarna hijau dan untuk sel yang perempuan akan berwarna merah seperti ini. Jika di sini kita rubah menjadi perempuan, nah maka untuk selnya akan berubah warna secara otomatis. Selanjutnya lagi yang di unit kita blok. Misalnya untuk karyawan yang jumlah unit terjualnya itu kurang dari 5, kita akan tandai dengan warna merah. Kita klik di conditional formatting, kita pilih highlight sales rules, kita pilih yang less than atau kurang dari. Nah, di sini cukup kita ketik 5 saja seperti ini. Teman-teman bisa pilih warnanya di sini. Kemudian kita klik OK. Maka secara otomatis untuk karyawan yang jumlah unit terjualnya itu kurang dari 5 akan ditandai dengan warna merah seperti ini. Oke, mungkin cukup dulu sekian untuk videonya. Jadi untuk video bagian keempat ini adalah video terakhir dari serial belajar Excel dari nol. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik tombol like dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan update terbaru video dari channel ini. Buat teman-teman yang ingin download file letternya bisa klik di kolom deskripsi, lalu teman-teman bisa download filenya melalui link yang ada pada deskripsi tersebut. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton hingga selesai. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya.